Halo, selamat bertemu kembali di Herel Channel, inovatif dan kreatif channel yang akan membahas tutorial mengenai pabrikasi mixer pakan ternak full otomatis. Kebetulan banyak teman-teman dan subscriber yang menanyakan bagaimana cara membuat mesin mixer pakan ternak ini. Ya, pada video ini saya akan membuat tutorialnya sehingga teman-teman sekalian dapat dengan mudah untuk membuat atau memfabrikasi mixer pakan ternak ini secara mandiri. Sebelum lanjut ke video tutorial, ayo teman-teman subscribe dulu channel ini ya, supaya pada saat ada video-video terbaru yang diupload, teman-teman mendapat notifikasi. Dan jangan lupa klik loncengnya, like, and share ke teman-teman yang memerlukan informasi ini. Ayo kita lanjut ke video tutorialnya. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di Herel Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada video tutorial pabrikasi mixer pakan ternak part 3 ini, saya akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai prinsip kerja, putaran, dan pabrikasi pengaduk. Kemudian bagaimana pabrikasi tubular screw conveyor, kemudian mengenai instalasi listrik mesin mixer, dan yang terakhir adalah sheet perhitungan. Sebelum menonton video tutorial pabrikasi mixer pakan ternak full otomatis part 3 ini, bagi teman-teman yang sebelumnya belum menonton video tutorial pabrikasi mixer pakan ternak full otomatis part 2, sebaiknya disarankan untuk menonton terlebih dahulu video part 2 tersebut, karena di video tersebut menjelaskan mengenai spesifikasi material yang dipergunakan di mesin mixer pakan ternak ini, sehingga teman-teman akan mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai pabrikasi mixer pakan ternak ini. Untuk link video ada dicantumkan pada deskripsi di bawah ini. Baiklah teman-teman, langsung kita bahas saja ya yang di bagian pertama mengenai prinsip kerja, putaran, dan pabrikasi pengaduk. Untuk pengaduk ini sendiri terdiri dari dua arah putaran, yaitu putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise, dan juga arah putaran yang searah dengan jarum jam atau clockwise. Pada saat pengaduk berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise, ini adalah proses pengeluaran pakan atau discharging. Sedangkan pada saat pengaduk berputar searah jarum jam atau clockwise,
Maka pada putaran ini adalah proses pencampuran atau pengadukan pakan atau disebut juga mixing. Untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan gambar animasi berikut. Nah, ini proses pengadukan pakan di mana ini pengaduk pada posisi berputar searah jarum jam. Dilihat dari posisi pandangan berada dari arah driver atau penggerak. Pada proses pengadukan pakan ini, bahan yang diaduk akan menjauhi posisi lubang keluaran bahan. Dapat dilihat dari tanda panah yang warna hijau. Pedal pengaduk yang paling panjang akan membawa bahan menjauhi dari lubang keluaran bahan yang diaduk. Sedangkan pedal pengaduk yang pendek akan membawa bahan berlawanan arah dengan arah bahan yang dibawa oleh pedal yang panjang. Sehingga di sini kita dapat melihat ada proses pemutarbalikan bahan yang diaduk. Pada saat pengaduk berputar berlawanan arah dengan arah jarum jam atau counterclockwise, maka pada proses ini adalah proses pengeluaran pakan atau feed discharging ya. Nah, pada proses pengeluaran pakan ini, pedal pengaduk yang panjang akan membawa bahan yang diaduk ke arah lubang keluaran pakan. Nah, inilah proses pengadukan dan pengeluaran pakan. Dan untuk selanjutnya akan saya bahas mengenai bagaimana fabrikasi pengaduk mixer pakan ternak ini. Baiklah teman-teman, untuk pengaduk ini terdiri dari 3 pedal panjang dan 3 pedal pendek. Pedal panjang saya tandai dengan huruf X, Y, dan Z. Dengan sudut masing-masing pedal adalah 120 derajat. Kemudian untuk pedal yang pendek saya tandain dengan X action, kemudian Y action, kemudian Z action. Pemasangan pedal pendek yaitu pada sisi yang berlawanan dengan pedal yang panjang. Pada masing-masing pedal panjang maupun pedal yang pendek dipasang steering plate atau plat pengarah dengan derajat sebesar 15 derajat sampai dengan 40 derajat. Pemasangan plat pengarah pada pedal panjang maupun pedal pendek arahnya adalah sejajar. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana fabrikasi pengaduk mixer pakan ternak ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat tubular screw conveyornya. Nah, inilah teman-teman tubular screw conveyor yang berfungsi untuk mengeluarkan pakan dari drum atas menuju ke tempat pakan. Tubular screw conveyor ini terbuat dari pipa PVC ukuran 4 inci merek Wapin. Kemudian aksesorisnya menggunakan T ukuran 4 inci serta dop PVC ukuran 4 inci merek Ruchika. Nah, ini adalah flange bearing. Kemudian untuk penggeraknya menggunakan elektromotor bekas mesin cuci termasuk pulley, pan belt, dan gearbox plastiknya. Untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa melihat di video mixer pakan ternak yang di part 2. Untuk sub tubular screw conveyor menggunakan
besi hollow yang diameternya disesuaikan dengan inner diameter flange bearing UCF 204. Kemudian untuk screw blade di bagian dalam tubular screw conveyor ini menggunakan plat dengan ketebalan 2 mili. Nanti di sesi akhir video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bagaimana membuat fabrikasi screw blade conveyornya, sehingga teman-teman bisa dengan mudah untuk menentukan ukuran inner diameter dan outer diameter blade screw yang akan difabrikasi. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instalasi listrik mixer pakan ternak ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian listrik ini. Ini adalah komponen MCB atau mini circuit breaker yang berfungsi untuk memutuskan suplai daya listrik ke rangkaian. MCB yang saya pergunakan menggunakan merek Schneider dengan kapasitas pemutusan 10 ampere. Kemudian ini adalah limit switch yang berfungsi sebagai pengaman apabila tutup mixer pakan ternak ini dalam kondisi terbuka, maka mesin tidak dapat beroperasi. Limit switch yang saya pergunakan di sini adalah limit switch bekas mesin cuci. Kemudian ini tombol on off 220 volt yang banyak dijual di pasaran. Dan ini motor penggerak tubular screw conveyor bekas mesin cuci juga. Kemudian ini relay merek Omron 11 kaki tegangan 220 volt. Dan ini motor penggerak 1 HP yang berfungsi sebagai penggerak pengadu. Selanjutnya akan kita bahas mengenai prinsip kerja rangkaian listrik mesin mixer ini. Pada saat tombol S2 di-on-kan, maka motor penggerak pengadu akan beroperasi searah jarum jam, di mana ini adalah proses mixing atau pengadukan. Pada proses mixing ini, arus listrik akan mengalir melalui MCB, kemudian melalui limit switch, kemudian melalui saklar S2, dan menghidupkan motor penggerak M2. Motor penggerak M2 adalah motor satu fasa dengan tegangan 220 volt, di mana motor jenis ini biasanya dilengkapi dengan kumparan bantu yang berfungsi untuk merubah arah putaran searah jarum jam clockwise atau berlawanan arah jarum jam counterclockwise. Pada saat motor berputar searah jarum jam, arus listrik mengalir melalui kontak bantu relay 1 atau R1 melalui kontak terminal 7 ke kontak terminal 3, kemudian melalui kumparan bantu, dan selanjutnya melalui kontak bantu relay R1 terminal 11 ke terminal 8. Nah, ini tampilan rangkaian listrik dan putaran pengadu saat melakukan pencampuran pakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik pada saat proses pengeluaran pakan atau discharging. Pada proses ini, arus listrik akan mengalir melalui MCB, kemudian melalui limit switch, kemudian melalui tombol on off S1 yang kemudian menghidupkan motor tubular screw conveyor M1. Nah, pada saat ini juga relay bantu atau R1 akan hidup, sehingga kontak bantu relay R1 terminal 1 4 terhubung, sehingga
motor penggerak M2 juga akan beroperasi. Pada saat yang bersamaan, kontak bantu relay R1 yang menghubungkan kumparan bantu motor M2 juga berpindah posisi, sehingga motor akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Sedangkan untuk motor tubular screw conveyor M1 akan berputar searah jarum jam yang akan mengeluarkan bahan pakan dari mesin mixer. Nah, inilah penjelasan mengenai prinsip kerja rangkaian listrik mesin mixer ini. Kemudian untuk selanjutnya, sesi terakhir saya akan memberikan penjelasan mengenai sheet perhitungan pabrikasi screw bit tubular screw conveyor. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi calculation sheet. Calculation sheet ini saya buat untuk mempermudah pada saat kita akan melakukan pabrikasi cutting blade untuk blade tubular screw conveyor. Sehingga dengan calculation sheet ini teman-teman tidak perlu bingung bagaimana untuk menentukan inner diameter ataupun outer diameter cutting blade yang akan dipabrikasi, supaya nanti pada saat dipabrikasi menjadi ulir screw blade tubular screw conveyor, diameter screw sudah sesuai dengan inner tubular screw body conveyornya. Oke, saya akan jelaskan dulu mengenai notasi formula untuk pembuatan cutting blade ini. Nah, di sini ada saya gambarkan sebuah tubular screw conveyor dengan indikasi ataupun label penamaan untuk ukuran-ukurannya. Nah, di sini ada DS. DS ini diameter sub ya. Diameter sub tubular screw conveyor. Kemudian ini ada notasi SB, artinya jarak dari puncak screw blade ke puncak screw blade. Kemudian ini ada ID, artinya inner diameter. Inner diameter ini adalah diameter sisi dalam body tubular screw ya, sisi bagian dalam. Nah, ini saya perlihatkan untuk tampak sisi depan atau dari sisi belakang ya. Nah, ini adalah cutting blade. Nah, di sini tujuan dari calculation sheet ini adalah kita ingin mengetahui berapa sih inner diameter dari cutting blade atau DO, ataupun outer diameter dari cutting blade atau D1. Sehingga pada saat nanti kita memfabrikasi tubular screw conveyor, screw blade-nya sudah matching ya, atau sesuai dengan body tubular screw conveyor sendiri. Oke, di bawah sini saya sudah berikan formulanya atau rumusnya. Ini ada penjelasan ya. Oke. Nah, ini DS, diameter as conveyor. ID atau inner diameter, ini diameter dalam badan conveyor. SB, ini adalah jarak puncak daun conveyor. Kemudian DO adalah diameter lubang bagian dalam potongan daun conveyor. D1 adalah diameter luar potongan daun conveyor. Nah, ini rumusnya untuk menentukan berapa sih nilai DO atau diameter lubang bagian dalam potongan daun conveyor.
Jadi kita akan dengan mudah mengetahui berapa diameter bagian dalam cutting blade yang harus kita buat supaya nanti bisa matching saat didudukkan di as ataupun sub conveyornya. Nah, nanti teman-teman hanya tinggal memasukkan saja berapa nilai ID atau inner diameter ya, diameter bagian dalam body conveyor. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan pipa 4 inci sehingga inner diameternya 104 mili. Kemudian berapa SB-nya? Dari puncak ke puncak ini biasanya simetris, nilainya sama dengan nilai ID bentuknya. Kemudian DS, berapa diameter sub yang akan teman-teman pergunakan. Kebetulan saya di sini menggunakan sub ya. Sub dengan diameter 21,5 mili. Nah, teman-teman cukup memasukkan nilai-nilai ini, ID ya, ID, SB, kemudian DS. Nah, secara otomatis nanti akan diperoleh berapa sih diameter, inner diameter cutting blade-nya. Nah, di sini untuk diameter sub 21,5 kita harus membuat lubang ya, lubang inner cutting blade-nya itu 39,4 mili. Nah, jadi di sini, nah inilah yang harus kita potong platnya dengan diameter 39,4 mili. Kemudian untuk menentukan D1 ya, D1 itu sama dengan ID ditambah DO dikurang DS. Nah, D1 diperoleh 122 mili. D1 ini adalah diameter luar cutting blade yang akan kita fabrikasi atau akan kita buat. Cukup mudah teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, tidak begitu rumit ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperoleh calculation sheet ini, saya bisa berikan caranya. Teman-teman bisa subscribe channel saya, kemudian lakukan screenshot pada handphone teman-teman sekalian, kemudian kirimkan screenshot tersebut ke alamat email saya ataupun WhatsApp yang ada pada deskripsi di bawah ini. Nah, teman-teman bisa kirimkan foto screenshotnya. Nanti akan saya balas email maupun WhatsApp teman-teman sekalian dengan melampirkan calculation sheet ini. Itu saja dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang saat ini ingin merancang atau membuat sebuah mixer pakan ternak. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan bahwa di video saya sebelumnya ada yang mengomentari bahwa di judul video saya ditulis mixer pakan ternak full otomatis. Mananya yang otomatis? Ya, memang untuk saat ini belum full otomatis, masih manual. Tetapi ke depan mixer pakan ternak ini akan saya buat full otomatis ya untuk operasionalnya. Jadi tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Nanti mesin ini akan bekerja secara otomatis, terintegrasi dengan mesin-mesin pakan yang lainnya yang berkomunikasi secara wireless. Saat ini saya sedang merancang
sistem kontrol dan pemrograman bagaimana supaya mesin mixer pakan ternak ini kedepannya bisa dioperasikan secara otomatis. Nah, ini panel kontrolnya ya yang sedang saya siapkan. Nah, ini ya. Ini baru beberapa bagian komponen saja. Kedepannya ini akan kita aplikasikan ke mesin mixer pakan ternak. Ini ya, di sini nanti ada keypadnya. Ada sensor temperatur. Baiklah teman-teman, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami bagaimana fabrikasi mixer pakan ternak ini.